Kalau kamu pikir belajar technical analysis itu sulit, saya rasa kamu harus tonton video ini sampai habis. So langsung aja kita akan bahas, let's go. Hey bro, cut. Harusnya kan, ini kan gua hostnya. Oh iya ya. Karena kan ini acara Skor Coffee Talk. Oh iya bener. Karena ada kamera di depan bro. Jadi kalau misalnya ada kamera gue langsung pengen opening YouTube aja nih. Gitu. Anyway, kita lagi banyak kopi nih. Yuk mau pilih kopi yang mana? Tunggu Mas, itu kan lain aku. Oh iya. Jadi Ko Andi mau kopi yang mana nih? Mau cuan presso atau mau Arabins? Buat yang portofolionya besok bisa cuan yang mana? Dua-duanya dong, kan sama-sama cuan dan sama-sama Arab. Aku mau Arabins aja deh, biar arah sahamku Ya besok. udah aku yang cuan presso deh, boleh deh, biar cuan besok. Aku siapin dulu ya. Boleh. Oke, yuk kita duduk ya. Oh ya, thank you. Halo Andi. Halo Bernard. Selamat datang di Skor Coffee Talk episode 4. Dan sekarang lagi sibuk apa nih kamu? Sekarang sibukannya masih sama lah ya. Kita creating konten, trading juga tiap hari. Kurang lebih kayak gitulah. Market lagi bagus gak nih kamu? 2023 ya market. 2023. Sebenarnya kita lihat saat ini banyak peluang yang bagus sih sebenarnya dan menarik untuk diambil lah. Ya. Jadi we are looking forward 2023 harusnya marketnya bisa bullish lagi ya. Breakout IHSG-nya kembali all time high sih. Amin, mudah-mudahan ya. Dan tentu saja kita mengenal banget nih, Andi Sunjaya merupakan sosok yang sangat terkenal dengan analisis teknikalnya. Dan kalau Andi ini biasanya ngelihat fundamental nggak sih? Kalau dilihat, biasanya dilihat apanya? Oke, kalau ngomongin fundamental sebenarnya kita ada ngelihat fundamental, tapi fundamental ini bukan jadi indikator untuk pada akhirnya entry atau exit strategi. Jadi lebih ke kita ngikutin aja perkembangan lebih ke makroekonominya Indonesia sama global seperti apa. Kemudian biasanya juga kalau misalkan ketika kita pilih saham, kita lihat dulu nih dari grafiknya kalau udah oke, baru kita coba untuk pelajari dia bergerak di bisnis apa gitu, di sektor apa. Dan kita kadang-kadang coba untuk melihat secara sektoralnya juga nih, kira-kira saham-saham yang lain pergerakannya saat ini seperti apa, good to buy atau tidak, kayak gitu sih. Oke, jadi lebih lihat kira-kira dari makroekonomi global atau regional, sektor ini menarik atau enggak. Ya. Nah, kalau menarik apakah ada inflow atau enggak, itu paling penting ya Pak technical. Ya. Nah, kita kembali lagi nih ke technical. Oke. Awal mulanya Andi Sunjaya ini bisa kenal dengan analis technical hingga menjadi seorang analis technical yang sangat advance nih. Gimana ceritanya? Kenapa tertarik dengan analisis technical? Ini ceritanya sedikit panjang nggak apa-apa ya bro? Nggak apa-apa. Jadi pertama kali itu sebenarnya aku kenal dunia trading itu sejak pas duduk bangku SMA. Jadi di bangku SMA waktu itu kelas 11. Itu pertama kali kenal forex itu karena papa aku juga dulunya trading forex. Oke. Jadi ngelihat tiap hari di rumah itu kayak papa ngeliatin grafik terus nih. Tapi kita nggak ngerti nih apa yang lagi papa lakuin gitu ya. Abis itu saya sempet les juga di salah satu tempat les waktu itu. Les Mafiki lah ya. Nah di situ guru lesnya juga ternyata ngomongin forex dan kita lagi ngobrol tentang forex lah, trading forex. Nah di situ mulai start awal kita jadi penasaran nih forex itu sebenarnya apa. Dan dulu waktu di kelas 11 itu kita lumayan punya duit gitu kan. Jadi dari kelas 10, kelas 11 kita tuh sebenarnya udah mulai jualan nih ke teman-teman sekolah, jualan pulsa yang cuannya dari cuman 1.000 perak sampai 300 perak juga kita ambil gitu ya. Terus ada juga yang ngutang, sekali ngutang aja udah langsung loss kita jadinya gitu kan. Jadi udah perjuangan pengen dapat duitnya dari situ. Ada jualan baju, ada jualan makanan segala macam. Sampai kekumpul lumayan duit nih, modal gitu ya untuk sekelas kelas 11 waktu itu saya. Itu akhirnya mikir lagi nih, udah dapat kurang lebih sekitar 10 juta waktu itu. Gimana ya caranya untuk mendapatkan uang yang lebih besar lagi nih dari modal 10 juta ini. Kalau misalkan jualan pulsa doang yang cuannya cuma 300 perak, 1.000 perak, capek juga ya. Main volume ya. Iya main volume ya betul. Nah ya akhirnya kita suka browsing, kita suka baca-baca, kita suka explore. Waktu itu di salah satu forum terbesar di Indonesia itu adalah Kaskus
Tahu nggak Kaskus ya? Tahu lah. Tahu ya Bernard ya. Tahu. Jadi di Kaskus itu banyak banget ide bisnis dan segala macam. Dan saya dapatnya waktu itu malah ngebaca dan ngeliat tentang forex trading. Nah, awalnya di forex, kemudian ketika coba untuk trading, ternyata dapat profit loh. Jadi waktu itu profitnya lumayan sekitar ratusan dolar. Nah, habis itu makin seneng, makin semangat, kita makin mendalami. Nggak mendalami dulu karena kita nggak tahu apa-apa nih. Yang penting kita lihat ini harganya mau naik, kita beli. Kalau harganya kira-kira mau turun, kita sell dan segala macam. Awal-awal kelihatan gampang. Terus mulai ada loss sekali dua kali, mulai belajar yang serius. Semakin kita belajar, nggak tahu kenapa ya, semakin kita memperdalam, ternyata semakin sulit loh trading itu sebenarnya. Oke. Jadi dari awal itu perjalanan dari trading forex, akhirnya baru belajar kemana-mana. Itu ke forumnya tentang forex dan segala macam tentang trading. Itu kita belajar technical analysis karena mostly sebenarnya di forex itu kan kita ngelihat harga dan volume kayak gitu. Jadi belajarnya awalnya dari sana sih sampai sekarang mungkin karena media sosial dan konten-konten edukasi juga udah banyak di YouTube, ada juga di buku, ada juga di ya dimanapun lah ya, itu kita bisa akses. Akhirnya memperlengkapi aja sih yang waktu itu udah kita pelajarin sehingga kita bisa dapat satu idea dari hulu ke hilirnya apa sih yang perlu dilakukan ketika kita ingin menganalisis sebuah aset gitu ya untuk bisa trading kayak gitu sih. Dan sekarang bro nggak cuma di forex tapi diversifikasi ke saham dan juga Betul. ke cryptocurrency kalau nggak salah ya. Ya, kripto juga kita ada. Oke. Trading. Nah kalau menurut bro, kenapa bro ini nggak cuma tertarik di saham aja, tapi juga di cryptocurrency nih? Karena ini kan banyak orang yang mengatakan bahwa cryptocurrency ini nggak ada fundamentalnya nih. Oke, menarik nih. Jadi di sini tuh aku mengenal profesi aku sendiri itu sebagai seorang trader ya atau pedagang. Pedagang itu yang penting kita lihat ada market yang potensial untuk kita perdagangkan atau kita jual beli di situ, ya kita perlu ada di dalamnya gitu. Kayak misalkan waktu itu sempat rame gitu ya waktu COVID dan segala macam kan, yang jualan masker mungkin dapat cuannya lumayan dan segala macam. Dia ngelihat ada peluang di situ bahwa masyarakat lagi butuh nih, ada demand yang besar di situ dan dia coba untuk supply. Sebenarnya sesimpel itu sih. Kalau kita lihat ketika aset yang baru muncul misalkan cryptocurrency, kita ngelihat ternyata ada potensial untuk kita bisa profit juga di sini. Saya sebagai seorang trader ya udah kita coba untuk masuklah ke sana. Kenapa? Karena sebenarnya base-nya itu sama-sama kita analisis pakai technical analysis. Jadi untuk tools analisisnya satu, tapi kita bisa pakai di beberapa instrumen sebenarnya gitu sih. Oke. Itu keunggulan dari analisis teknikal tadi ya. Betul. Jadi kita bisa melihat dari volume, harga, dan price action. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal trader panutan nih, kan banyak ratusan ribuan trader terkenal di dunia. Ya. Kalau dari Bro Andis sendiri, siapa yang menjadi panutan di dunia ini untuk seorang trader? Oke, jadi aku tuh suka dua trader. Yang satu tuh memang very senior. Dulu waktu belum ada zamannya kita kayak chart sekarang gitu ya, candlestick itu belum ada waktu itu, namanya Jesse Livermore. Bernard juga tahu ya Jesse Livermore ya? Tahu lah pasti, dia yang bunuh diri itu kan? Iya benar. Kenapa kamu mengidolakan sosok yang akhirnya mati bunuh diri? Menarik ya kisahnya itu karena saya ngelihat bahwa dulu itu kalau nggak salah secara biografinya itu dia di umur 14 tahun dia udah coba untuk memulai pekerjaan sebagai istilahnya tuh runner. Jadi kayak dia nyatetin harga saham, kemudian kayak nganterin orderan dan segala macam lah yang mau transaksi gitu ya di situ. Nah, dari umur 14 tahun ternyata dia itu udah bisa melihat kira-kira kemana nih harga selanjutnya. Buy apa? Just only buy. Dia memetakan harga tiap harinya seperti apa. Jadi misalnya harganya saham A gitu ya, hari ini di harga segini, terus besok di harga segini. Ketika dia mulai untuk memperdalami dia punya pekerjaan, dia jadi tahu ini kayaknya secara pola atau patternnya kemungkinannya bakal naik lagi nih. Kenapa? Karena dia udah ngelihat pola-pola yang sebelumnya. Jadi dari umur 14 tahun aja yang notabene dia nggak tahu apa-apa, dia cuma kecemplung aja di situ mungkin karena nyari duit juga gitu ya, kerja di usia 14 tahun. Tapi akhirnya dia sendiri akhirnya trading sendiri dan ternyata cuannya lumayan besar banget gitu ya. Dia salah satu yang menginspirasi juga trader-trader di dunia sih sebenarnya. Jadi menurut saya itu adalah satu keahlian yang anugerah lah ya, nggak semua orang bisa kayak gitu. Bahkan di umur 14 tahun kita kayak masih belajar buku sekolah dan segala macam, belum
masuk ke dunia saham kayak gitu sih. Dan waktu itu belum ada candle-candelan ya kayak Belum kapan ada candle, kayaknya. chart pattern juga belum kelihatan ya. Iya, belum karena kan ada. semua kan papan tulis. Betul, dia tuh kalau nggak salah lahirnya di abad ke-19 lah, 1880-an berapa gitu ya. Jadi zaman itu tuh justru dia yang nyatetin perdagangan harganya setiap hari gitu. Jadi dari sana dia bisa melihat kemungkinan ke depannya itu sahamnya bakal naik atau turun. Wow, dari luar situ. biasa ya. Keren sih. Nah, kalau yang kedua tadi siapa? Oh, kalau yang kedua itu Mark Minervini. Kenapa? Dia suka lebih- Mark Minervini? Mark Minervini itu menurut saya, jadi dia itu pernah menang Investing Championship di tahun 1997. Kemudian dia ikut lagi baru-baru ini di 2021 dia juara lagi. Kayak gitu, dia juara juga dengan hasil returnnya juga luar biasa. Kalau nggak salah 300%-an lebih dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, wow. Dalam 1 tahun itu di Wall Street gitu ya. Menurut saya poin-poin dan juga Mark Minervini punya the way of thinking gitu yang dituangkan dalam bukunya, salah satu buku yang cukup populer juga, How to Trade Like a Stock Market Wizard. Itu tuh menurut saya kena banget gitu. Jadi memperlengkapi bagaimana kita sebagai seorang trader itu punya sistem Oke. dan juga psikologi untuk melihat yang mana sih yang perlu kita kejar, yang mana sih yang perlu kita lebih konservatif dan segala Oke. macam sih. Jadi dalam trading itu ya teman-teman perlu ada namanya sistem. Betul. Kita harus tahu kapan saatnya agresif, kapan saatnya defensif ya. Apalagi kalau market lagi bearish kita harus lebih hati-hati. Dan tadi Bro juga menyebutkan psikologi. Ya, Ya, psikologi itu mengalami peranan besar di dalam trading kita. Nah, kalau dari Bro Andi sendiri nih, kira-kira dari semua metode teknik analisis yang telah dipelajari, ada ilmu lagi nggak yang kira-kira masih perlu dipelajari dan didalami nih dari teknik analisis? oke, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah technical analysis, kita ada ngomongin technical analysis yang klasik, ada ngomongin juga technical analysis yang lebih modern gitu ya. Biasanya Yes. technical analysis yang lebih modern itu udah masuknya ke indikator-indikator yang sampai saat ini sebenarnya para trader itu bisa meng-create indikatornya mereka sendiri untuk menunjang sistem tradingnya mereka sebenarnya. Jadi kalau kita bilang bahwa technical analysis itu adalah sebuah cara yang bisa setiap hari orang ciptakan sesuai dengan gaya tradingnya mereka sendiri. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya untuk technical analysis klasik, asal kita mengerti, kita bisa apply itu dengan yang modern gitu ya, dengan sesuatu tools yang lebih canggih dengan indikator itu bisa membantu kita. Tapi kalau misalnya untuk saat ini, saya sebenarnya paling tertarik itu sama yang namanya Elliott Wave Theory. Oke. Itu juga salah satu pengamat pergerakan pasar yang menurut saya juga luar biasa jenius gitu ya. Dia memetakan bahwa pergerakan harga itu diciptakan, di-drive oleh psikologi orang, dan itu ternyata polanya itu tergambar dan sebenarnya itu aja gitu. Tapi polanya banyak banget sehingga kalau misalkan kita benar-benar bisa mengidentifikasi di wave berapa sekarang ada, itu sebenarnya menurut aku adalah suatu hal atau potensial kita bisa mendapatkan trading opportunity yang lebih akurat lagi gitu. Oke. Pakai Elliott Wave Theory. Jadi aku baru belajar baru belajar dari bukunya aja, namanya Elliott Wave Principle. Tapi kalau misalkan nanti ada kesempatan, mungkin aku juga pengen ambil kayak sertifikasinya gitu ya. Oke. Ada juga kalau nggak salah Elliott Wave. Wah, mudah-mudahan ya Bro ya belajar Elliott Wave. Nanti kalau udah jago nih, jangan lupa untuk sharing di Pasti. sosial media Bro, dan mungkin bikin itulah kelas atau Pasti. edukasi bareng Suko Sekuritas. Pasti. Nah, sebagai seorang yang advance nih di teknik analisis, gimana sih cara paling mudah untuk mulai belajar teknik analisis, terutama buat para cuan troopers Oke. yang masih pemula nih? Apa saja yang perlu diperhatikan? Oke. Ini aku berkaca ke diri aku waktu dulu ya. Sebenarnya buat aku waktu itu aku baru realize sekarang bahwa belajar fisika kelas 9 itu jauh lebih susah daripada belajar technical analysis sebenarnya. Fisika kelas 9 tuh menurut aku rumus-rumusnya jauh lebih teori-teorinya juga jauh lebih sulit untuk dipahami atau dimengerti gitu ya buat saya gitu ya, otak saya sendiri. Tapi untuk technical analysis kayaknya kita hanya perlu yang namanya disiplin aja sih dalam belajar. Jadi semakin kita sering melihat dan mempelajari pergerakan harga, semakin kita terbiasa. Karena banyak banget yang nanya gitu atau banyak banget yang komen waktu itu di YouTube, karena kita juga ada sharing edukasi gimana caranya analisis teknikal.
banyak yang bilang gini, kalau misalkan lihat Ko Andi gambar-gambar atau Ko Andi menentukan tren dan segala macam, kelihatannya gampang ya. Tapi kalau kita udah coba pakai chart kita sendiri atau kita buka TradingView terus kita mau coba sendiri, itu kerasanya susah gitu, bingung mau ngapain gitu di awal. Nah, itu juga yang aku alamin dulu. Jadi aku juga ngalamin kayak gitu, ketika buka chart yang kosong, naked chart, ini tahap pertama harus ngapain ya? Itu tuh sempat bingung juga di situ di tahap itu. Tapi luckily waktu itu YouTube udah mulai ada dan ada beberapa trader di luar yang mulai mulai sharing-sharing gimana cara dia breakdown strategi dan segala macam. Aku mempelajari dari sana. Dan itu aku terus ulang-ulang. Aku belajar the way they thinking, bagaimana memproses naked chart atau chart yang kosong awalnya, itu menjadi sebuah idea. Pada akhirnya ini kemungkinan besar marketnya mau kemana, bergerak kemana. Jadi dari situ tuh dipertajam gitu ya. Jadi nggak ada yang belajar kayak misalkan sekali nonton atau ikut seminar atau ikut workshop, kita udah langsung bisa gitu. Kita udah langsung expert. Tapi itu adalah proses sih menurut aku pribadi. Jadi mungkin bisa nonton, kalau sekarang mungkin banyak juga YouTuber atau influencer tentang technical analysis yang sharing juga bagaimana dia caranya menganalisis gitu ya harga. Yang pasti kita harus mulai juga untuk proaktif gitu. Kita coba untuk berpikir dengan cara mereka berpikir gimana, kayak gitu sih. Anyway Andi, kamu suka ngopi gak sih sebenarnya? Suka dong, harus kayaknya. Kalau nggak ada kopi kayak nggak hidup gitu. Bernard gimana? Dan Ko Andi. Halo. Ini kopinya ya. Oh iya, Oke, thank oke, you. thank you. Ini aku Silakan rasa apa nih buat diminum. aku? Arabins. Ini cuan Aku- preso. Cuan preso ya, biar portofolionya cuan ya. Biar makin cuan. Thank you ya. Kalau aku biar saham-sahamku arah semua. Aku Oh, iya. duluan ya. Iya, thank you Katia. Bener nih besok cuan pasti. Kalau aku besok arah nih. Besok arah ya. Amin. Anyway, Andy, kamu sekarang ini sebagai full time trader atau ada job lain sih selain trading saham? Sekarang itu lebih ke ya full time trader kali ya. Mm-mm. Tapi definisi full time trader itu gimana sih maksudnya? Definisi full time trader itu waktu kamu, pendapatan kamu semuanya full dari saham. Full dari saham ya. Dan atau dari instrumen yang trading lainnya, contohnya forex Oke. atau cryptocurrency. Sebenarnya kalau secara waktu sendiri aku nggak alokasikan literally buat trading aja gitu. Jadi Oke. kayak ada pekerjaan lainnya kayak creating konten gitu kan, Oh. membahas atau ada kerjasama sama exchange atau sama sekuritas atau sama apa gitu. Ada juga gitu di situ. Jadi aku sebenarnya untuk saat ini aku belum bilang bahwa aku full time trader banget. Yes. Tapi aku udah build sistem di mana aku bisa ngebalancein antara pekerjaan di bisnis trading ini sendiri gitu ya sama pekerjaan yang lainnya kayak creating konten dan segala macam. Oke. Lebih ke sana sih. Jadi selain trading di instrumen-instrumen tadi, Andy juga melakukan content creator ya, menjadi Betul. content creator, bikin konten di YouTube, di Instagram, dan juga bekerja sama dengan party-party lain ya Betul. untuk melakukan promosi. Wow, luar biasa. Ini siapa nih teman-teman yang pengen jadi content creator? Aku juga pengen nih jadi content creator, tapi Udah ada jiwanya lah. Ada jiwanya Bernard ya. mah. Oke. Anyway nih, aku pengen belajar nih menjadi content creator ala Andi Senjaya. Waduh. Bisa share nggak gimana kamu brainstorming untuk membuat konten edukasi di TikTok, YouTube maupun di Instagram? Sebenarnya awalnya tuh aku pengen membuat atau mempositioningkan channel media sosial aku gitu ya. Ya. Baik di YouTube, Instagram atau di TikTok. Itu sebenarnya sebagai kamus trading lah ya dalam bentuk konten atau visual. Jadi aku tuh mimpinya dari awal memang pengennya itu sharing segala sesuatu yang mungkin aku tahu Oke. tentang trading, technical analysis, dan aku juga coba untuk memberikan edukasi bagaimana mereka misalkan masyarakat Indonesia pada khususnya atau teman-teman cuan troopers yang mau belajar tentang edukasi saham, aku coba untuk buatin nih karena aku ada di posisi mereka waktu itu. Ya. Aku coba untuk berpikir nih. Awalnya waktu itu kesulitan aku untuk masuk ke dunia saham tuh apa? Kemudian pertanyaan-pertanyaan apa aja yang selanjutnya perlu dibahas nih biar mereka bisa lebih mengerti tentang hal tersebut. Kemudian kita juga waktu itu misalkan pernah sesimpel misalkan bingung gimana caranya yang benar narik trendline gitu ya. Ya. Ya udah kita bikinin kontennya. Jadi kurang lebih aku cuman berkaca sama kesulitan waktu itu zaman aku dulu dan aku pengen sharing balik ke teman-teman semua
kayak gitu sih. Nah, kalau perjuangan Bro Andi Senjaya hingga subscribernya ratusan ribu, ya nonton bisa lebih dari 100.000, itu gimana sih Bro untuk membuat breakthrough seperti itu? Nggak gampang loh. Oke, jadi waktu itu ketika aku komit untuk mulai bikin konten, baik di Instagram atau di YouTube, itu tuh awalnya kalau aku nggak salah, aku tuh the first Indonesian yang membuat atau membahas konten tentang edukasi analisis teknikal. Karena dulu itu aku coba untuk research juga nih konten-konten atau YouTube channel yang lainnya yang ngebahas saham itu tuh banyakan lebih ngebahas fundamental kayak gitu. Terus aku melihat bahwa di Indonesia belum ada nih. Mungkin aku di sini diuntungkan karena mungkin jadi yang pertama gitu First ya. mover advantage gitu ya. Betul, karena aku sebenarnya udah sering coba untuk belajar juga di YouTube, tapi dapetnya dari orang-orang dari luar nih. Jadi dari trader-trader di luar, di Europe atau di Amerika gitu. Dan aku coba untuk berpikir ya udah deh kita coba untuk sharing juga. Jadi awalnya niatnya itu bukan benar-benar kayak edukator, tapi karena aku suka untuk gambar chart gitu ya istilahnya, kita suka untuk analisis. Ya udah deh sekalian orang-orang bisa nontonin aku gambar chart juga kayak gitu. Jadi awalnya idenya kayak gitu. Semakin kesini makin banyak yang minta diajarin lah atau minta dibahas dong caranya gimana step by stepnya dan segala macam. Ya udah akhirnya keluarlah satu playlist yang teman-teman kalau misalnya nanti search di YouTube ada kelas trading SKS gitu, kelas trading psikoko saham gitu. Jadi dari awal banget aku kayak bikin silabusnya atau modulnya gitu ya. Dari awal banget sampai terakhir itu gimana sih step by stepnya untuk bisa menjadi seorang trader. Dari yang awalnya mungkin nggak tahu tentang saham sampai akhirnya bisa analisis teknikal kayak gitu, itu semua udah ada. Dan puji Tuhan video itu juga cukup meledak gitu ya. Sampai 2 juta yang nonton sih. Wow, ternyata aku salah ya. Video 2 juta. Tapi cuman untuk yang di episode-episode awal lah, yang sisanya mungkin ratusan ribu gitu ya. Tapi aku ngelihat di situ ada antusiasme yang besar dari masyarakat Indonesia ternyata untuk bisa belajar, mau mengerti tentang belajar saham dan lain-lain. Karena untuk segmen di saham ini sendiri sebenarnya untuk menyentuh 2 juta tuh menurut aku pencapaian yang luar biasa sih. Luar biasa. Ya puji Tuhan, karena biasanya kalau konten-konten yang jauh lebih ringan gitu ya atau yang lebih entertain, hit 2 juta tuh kayaknya nggak terlalu susah gitu ya. Cuma untuk di aku sendiri ada 1-2 konten yang akhirnya tembus million. Itu buat aku keren banget sih. Aku melihat bahwa ternyata masyarakat Indonesia juga akhirnya banyak yang pengen tahu tentang saham kayak gitu sih. Kalau Bro sendiri timnya berapa orang nih? Penasaran juga nih. Aku untuk saat ini nggak terlalu banyak sih. Jadi kayak ada tim editor, ada juga tim yang bantu aku untuk analisis di belakang segala macam. Jadi kurang lebih small team ada 5 lah. 5, wow, cukup lean ya timnya ya. Lean. Nggak terlalu banyak. Nah, kalau dari Bro Enisnya, kan aku lihat technical analysis kan itu aja nih. Iya, betul. Nah, tentu saja kan lama-lama, aduh, kira-kira udah stuck nih, kira-kira mau bikin topik apa? Gimana Bro mengatasi kesulitan dalam membuat konten teknik analisis? Oke, sebenarnya beda platform itu beda kesulitannya masing-masing. Kayak misalkan kalau di YouTube itu lebih ke edukasi dan orang-orang appreciate about education. Kalau di Instagram kita lebih kayak sharing aja journey kita trading seperti apa gitu. Jadi kayak catatan harian aja nih kalau di Instagram kan, bisa post story juga apa yang kita lagi lihat dan segala macam, lebih engage juga sama audience atau sama followers. Yang menarik itu kalau ketika aku coba untuk masuk TikTok nih. TikTok itu lumayan menarik audiensnya ya. Iya. Aku karena kan aku memposisikan diri sebagai edukator lah ya. Ketika aku membuat sebuah konten yang sebenarnya isinya tentang edukasi, di mana aku coba untuk menganalisis kejadian yang udah terjadi nih sebelumnya gitu ya. Yang komen tuh banyak, ya kalau replay mah gue juga bisa gitu. Istilahnya tuh kayak kita bikin konten tuh bukan untuk menunjukkan bahwa gue jago gitu. Padahal kita tuh bikin konten untuk memberikan satu edukasi ke mereka bahwa kita bisa pakai tools ini, misalkan pakai Fibonacci atau kita bisa pakai lihat ada chart pattern seperti ini, dan hasil akhirnya kalau kita bisa memanfaatkan pattern tersebut, hasilnya bisa profit dan segala macam. Tapi banyak
audiens kalau di TikTok gitu yang bilang kalau misalkan udah terjadi mah kita juga bisa gitu istilahnya kayak gitu. Jadi lucu aja sih, lebih ke sana sih kesulitan. Ada tapi nggak terlalu buat aku lebih ke joke lah. Itu lebih ke joke dan kesulitan-kesulitan lainnya mungkin kalau di saham itu kan sebenarnya yang aku lihat ya untuk saat ini kan cukup sensitif ya. Iya. Jadi kayak misalkan kita ada mention satu nama ticker gitu ya. Itu kan kadang-kadang banyak yang komen wah ini kayaknya mau dipom-pom dan segala macam padahal kita cuman pure untuk jadi example aja gitu, contoh doang gitu ya. Ada ticker kan jauh lebih detail untuk penjelasannya. Jadi untuk sekarang juga kita lebih milih saham-saham yang nggak bisa mereka bilang ini bakal dipom-pom juga gitu, yang lebih liquid, yang jauh market cap-nya besar dan lain-lain sih. Jadi lebih selektif aja sih untuk memilih saham-saham yang mau di raise up sebagai konten kayak gitu sih. Oke, jadi semuanya intinya disclaimer juga ya teman-teman, ketika kita milih saham, keputusan jual beli ada di tangan teman-teman semua. Betul. Hashtagnya apa? DYOR. DOR. Dior. Do your own research. Ya. Ko Andi dan Mas Benar seru banget sih ngobrolnya, tapi aku punya pertanyaan nih buat Ko Andi. Boleh. Gimana sih Ko Andi bisa ngafalin pattern chart? Chart pattern ya? Iya. Chart pattern. Gimana ya ngapalinnya ya? Sebenarnya kurang lebih mirip kayak kita ngapalin ini ya, tabel periodik kimia gitu ya. Semakin sering kita lihat sebenarnya semakin ada di otak kita sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih ke pengalaman aja sih kalau kita lebih sering lihat, kemudian kita juga rajin untuk backtest, ngelihat ini pola-pola apa yang sempat terjadi dan segala macam. I think semua orang juga bisa pada akhirnya tahu ini chart pattern apa. Pak Bernard juga jago banget pasti tentang chart pattern. Oke, kalau gitu aku punya games buat kalian berdua. Oke. Kalian berdua harus tebak pola chart pattern dan yang paling cepet nebaknya akan menang, dan buat yang kalah kalian berdua harus nge-post story. Misalnya Mas Benar yang kalah, Mas Benar harus nge-post story aku kalah nih dari Ko Andi gitu. Waduh. Waduh, Gitu oke sebaliknya. seru banget nih. Ayo kita coba Yuk, dulu ya. seru ya. Aduh, jadi tegang nih ya tiba-tiba segmennya. Oke. Oke, boleh deh. Nah, yang pertama nih. Bearish pennant. Bearish flag. Salah ya lagi. 1, 2, Itu benar. Ini masih coba latihan kan yang pertama. Oke. Oh ya. Oke, sekarang kita main yang serius ya dalam hitungan ketiga. Oke. 3, 2, 1. Double bottom. Wah, cepet banget. Wah, benar. Udah sering lihat. Next. Oke. 3, 2, 1. Inverted head and shoulder. 3, 2, 1. Falling wedge. 3, Gila 3-0 dibantai aku gila. Bener ya? Oke. 3, 2, 1. Bullish Bullish flag. Bullish lagi. Yeay. 4-0 ya ini berarti. Oke. 3, 2, 1. Ascending triangle. Gila, gue kalah 5. Aduh. Berikutnya 3, 2, 1. Head and shoulder. Ada shoulders. Ya kalah gua. Double top. Oh iya. Lumayan Keren. satu sama ahli teknik analisis. 3, 2, 1. Ya, selesai. 6-1. Fotoin dong, fotoin. Keren. Berarti jangan lupa Mas Benar nge-post story-nya ya. Boleh, nanti fotoin ya, jangan lupa ya. Ntar aku langsung post story. Boleh. Dadah, aku duluan lagi ya. Thank you Katia, gamesnya. Waduh. Congrats, Keren. gamenya nih. Emang nggak salah Thank nih. you. The Master of Technical Analysis. Amin, hari amin. ini. Dan sekarang aku mau nanya nih, kan kamu kan udah lama nih trading di berbagai instrumen pasar modal maupun instrumen lainnya seperti Yeah. forex maupun bitcoin. Nah, arti trading menurut Andi Senjaya itu seperti apa sih? Waduh, susah banget ya pertanyaannya ya. Arti trading, trading itu lebih buat aku reveal who you are sih. Jadi kayak kita tuh bisa tahu diri kita itu se-mature apa sih, sedewasa apa sih ketika kita lihat atau kita berada di dalam sebuah environment trading ini sendiri. Kenapa? Karena trading ini
banyak sekali bisa disalahartikan juga. Misalkan kalau kita mau treat trading as gamble itu juga bisa kan. Yes, bisa. Tapi kan kita nggak mungkin dong ambil jalan itu. Jadi itu sebenarnya lebih ke reveal who you are sih. Kalau kita mau treat itu as a gamble juga bisa sebenarnya untuk cepat kaya. Tapi sebenarnya itu kita jadi tahu diri kita tuh sebenarnya seperti apa. Jadi emosi di situ, greed-nya di situ, Yeah. fear-nya di situ, berani ambil resiko atau enggak. Itu sebenarnya udah jadi satu kemasan di mana harusnya kita tuh bisa membentuk diri kita itu jauh lebih baik lagi sih dari trading itu sendiri. Jadi nggak sesimpel kayak cuman jual beli menurut aku. Tapi bagaimana we are improving our kita punya sifat kita dan bagaimana kita caranya kontrol emosi itu lebih ke arah yang lebih baik bukan yang lebih negatif kayak gitu Oke, sih. jadi trading itu membangun karakter Andi ya. Karakter, istilahnya betul. seperti itu. Membangun karakter, Identity, kedisiplinan, ya. identity, dan juga tentu saja psikologi juga menjadi lebih baik ya. Ya betul. Psikologi Oke. lebih baik. Nah, kalau dari Bro Andy sendiri nih, kalau misalnya di Hmm. dunia ini market tutup semua, udah nggak bisa trading nih, Iya, trading iya, di iya. berbagai instrumen. Kira-kira Bro akan bekerja sebagai apa nih? Susah juga ya karena to be honest gitu ya, waktu aku duduk di bangku SMA atau kuliah, impian aku tuh cuman pengen bisa duduk kemudian bareng sama keluarga, that's it sih. Sebenarnya Oke. itu impiannya kayak gitu. Cuman kalau misalkan nggak ada instrumen trading atau market tutup semua tadi kayak Bernard bilang, mungkin jadi pedagang juga sih, cuman di dunia nyata gitu ya, real business lah, lebih ke real business kali ya. Mungkin darah pedagang gitu ya, darah pedagang, atau mungkin bisa jadi ke ini kali ya, health influencer kali. Sana. Oh iya, benar Bro kan juga lagi rajin ya sekarang ya. Iya, lumayan lagi ngejar target. Oke, mudah-mudahan sukses ya Bro ya. Amin, thank you. Nah, dan di tahun 2023 ini nih, banyak orang yang menyebutkan tahun ini akan resesi. Walaupun Ya. berdasarkan data, secara fundamental Indonesia masih kuat, Betul. secara global pertumbuhan ekonomi masih di atas 3%. Ya. Nah, harapan kamu sendiri untuk tahun 2023 ini akan seperti apa buat para trader? Buat para trader, Yes. pastinya sih kita semua pengen marketnya bullish ya. Kita nggak mau marketnya bearish. Kalau kita ngomongin harapan seperti itu sih, udah pasti. Amin. Cuma kalau kita lihat memang tadi secara makro juga kemarin itu di 2020 kan sebenarnya GDP kita juga increasing Yes. 5.3% gitu kan, which is actually good banget gitu ya Benar. buat Indonesia. Dan I think di 2023 harusnya kita juga bisa jaga kita punya momentum itu sih, momentum pertumbuhan. Dan juga untuk para trader sendiri sih aku punya harapan sebenarnya literasi tentang saham dan orang-orang jauh lebih banyak untuk bisa mulai untuk mencoba misalkan trading saham atau invest saham sekalipun, buat aku fine, karena di Ya. Indonesia sendiri kan rasionya masih kecil sekali ya. Mhm. Kita jumlah penduduk udah hampir 280 juta, tapi yang trading itu not 2% gitu ya, Ya, belum 2% gitu ya kalau nggak salah. Jadi Belum 2%. exposure-nya itu masih belum terlalu tinggi, sehingga yang aku pengen tuh kayak market kita jauh lebih ramai lagi, jauh lebih banyak transaksi lagi, jauh lebih liquid lagi, biar itu juga bisa apa ya, karena tadi kan kita bilang arti trading adalah bagaimana kita bisa getting knowing our character dan segala macam. I think Betul. trading itu adalah salah satu hal yang bisa jadi kita bisa bilang itu part side daripada kita punya pekerjaan saat ini, Ya. tapi dengan hal yang lebih positif gitu. Jadi kita tahu alokasi uang yang harus kita taruh di trading seperti apa, bagaimana caranya at the end financial goal kita tercapai. Itu salah satunya aku bisa bilang dari trading itu sendiri sih. Wow, thank you ya Bro Andi udah mampir di Sukor Coffee Talk, di mana Bro memberikan banyak pencerahan nih buat para cuan-tupers yang nonton program ini. Iya. Dan mudah-mudahan bakal sering mampir ya Bro ya di Harus program dong, ini. pasti. Yes, Kalau di dan invite kita pasti datang. ya, di thank sini. you banget Bro. Dan Thank you. selanjutnya ini ada bingkisan nih dari Sukor Sekuritas yang akan diberikan Oh, oleh oke. barista kita yaitu Katia. Sini ke Katia. Thank you. Waduh, Thank you ya udah datang dan selamat udah menang ini hadiahnya. sama-sama. Thank you juga kopinya enak. Makasih. Iya. Thank you bingkisannya ya. Thank you juga. Selamat ya. Dan sekali lagi terima kasih buat para cuan troopers yang sudah menemani aku ngobrol dengan Andi Sanjaya, yang mendapatkan berbagai insight yang oke banget dari kacamata seorang trader dan technical analyst ini.
Dan sampai jumpa di episode Sukor Coffee Talk selanjutnya dan see you. Bye-bye.